Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang menjadi khotbah di Minggu Kuasi Modogeniti 24 April 2022 diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, masing-masing orang berjumpa dengan Kristus dalam situasi yang khusus dan momen yang khusus pula, sehingga proses pertobatan mereka juga berlainan. Sebagian terlihat begitu berbeda dan luar biasa, yang lain terjadi biasa-biasa saja. Hari ini, lewat firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana Saulus akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, sehingga Saulus mengalami pertobatan yang sangat luar biasa. Dalam Filipi 3 ayat 6 menyebutkan tentang sosok Paulus ataupun Saulus adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang yang taat beragama. Sejak mudanya ia menjalankan hukum Taurat dengan penuh kesungguhan, dan tidak ada tanda-tanda kemunafikan dalam hidupnya tentang agama yang sedang digelutinya itu pada waktu dia belum bertobat. Di sisi lain, ia seorang penganiaya jemaat Tuhan dengan inisiatifnya sendiri. Ia meminta surat kuasa kepada imam-imam kepala untuk mengejar dan membinasakan pengikut Kristus. Ironisnya, saudara-saudara terkasih, ia menganggap semua yang ia lakukan itu adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Dengan surat kuasa yang dimilikinya, Saulus pun pergi dengan semangat yang berkobar-kobar dan dengan marah yang meluap-luap untuk menyeret para pengikut Kristus di Damsyik. Mendekati kota Damsyik, tiba-tiba ia melihat cahaya yang sangat terang memancar dari langit disertai suara, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Mendengar itu, Saulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Sebutan Tuhan dalam ayat ini tidaklah berarti Saulus sedang menyebut sang sumber suara itu sebagai Tuhan Yesus, sebab saat itu Saulus belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu ketika suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu," Paulus selalu tersungkur dan tak berdaya. Setelah itu 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Perkataan "Akulah Tuhan yang engkau aniaya" itu menyadarkan Paulus bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dan memberikan kemenangan bagi semua umat manusia. Kemudian suara Tuhan itu selanjutnya berkata kepada Saulus, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dinyatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saulus langsung mematuhi perintah itu. Sekarang Saulus mengerti dan percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang benar-benar telah bangkit. Peristiwa yang sangat penting dalam pertobatan Paulus, yaitu ketika Allah menyuruh Ananias, seorang pengikut Kristus, untuk menemui Saulus. Mula-mula Ananias merasa ragu-ragu untuk pergi. Ananias tahu bahwa Saulus sedang berusaha menangkap
dan menganiaya pengikut Kristus. Tetapi Allah meyakinkan Ananias dengan bersabda kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku." Kemudian Ananias pergi menemui Saulus dan menumpangkan tangan atas Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi, dan ia penuh dengan Roh Kudus. Sejak itu Saulus menjadi rasul Tuhan yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Tuhan telah mengubah hidup Saulus secara total. Perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit menjadi titik balik kehidupannya. Sejak itu Tuhan telah mengubahnya dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang gembala yang setia dari jemaat Tuhan. Dari seorang yang memiliki keagamaan yang natural dan terperangkap dalam kepalsuan agama, menjadi seorang manusia baru yang memiliki keagamaan yang penuh kesejatian dalam Kristus. Paulus akhirnya menjadi seorang yang memiliki integritas yang murni, seorang pelayan Injil yang setia, seorang penjabar kebenaran Injil Kristus yang cemerlang, seorang misionaris Kristus yang dipakai secara luar biasa untuk memenangkan banyak orang dan wilayah penting bagi kerajaan Allah. Paulus mewariskan kepada kita berbagai nasihat pastoral dan teladan kehidupan dan pelayanan yang begitu berharga. Semua itu terjadi karena Tuhan pernah menjumpai dia untuk menyetop kehidupan yang salah. Karena Tuhan pernah menelanjangi seluruh kesalahannya yang sangat terselubung dalam keagamaan yang penuh rasa percaya diri. Karena Tuhan pernah meremukkan dia habis-habisan yang memungkinkan dia dapat dijadikan manusia baru yang siap dibentuk dan dipakai Allah secara leluasa bagi kerajaannya dan kemuliaannya. Perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus telah mengubahkan hidupnya 180 derajat. Dia akhirnya percaya akan Yesus Kristus dan betul-betul menghidupi Injil keselamatan dalam hidupnya. Saudara terkasih, saat ini kita juga sudah mengenal Yesus Kristus dan juga kuasa kebangkitannya lewat firman-Nya. Hendaklah kita diubahkan menjadi sosok pengikut Kristus yang setia di dalam melakukan segenap firman-Nya, yang menunjukkan kasih seperti kasih yang sudah Tuhan tunjukkan bagi dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, mengenal Yesus tapi tidak mau mengikutinya, dan sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya, adalah hal yang pernah Paulus lakukan dalam hidupnya. Namun Yesus menjumpai Paulus saat perjalanan ke Damsyik. Kemudian dia merubah hidup Paulus menjadi seorang pengikutnya yang setia. Maka sekarang kita yang sudah mengenal Yesus Kristus lewat firman-Nya, kita harus mau diubahkan oleh firman itu dan menunjukkan perubahan hidup melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik dan benar. Saudara-saudara terkasih, sebagai ilustrasi dalam khotbah kita saat ini adalah sebuah cerita tentang kehidupan suami istri yang sudah 5 tahun menikah. Keluarga ini banyak tahu dan hafal tentang firman Tuhan, tapi anehnya mereka sering konflik dalam rumah tangganya. Jadi saudara-saudara, suatu ketika di sore hari, tiba-tiba sang istri kebetulan sedang di rumah dan sedang mengidam ubi goreng. Lalu si istri pun langsung membuat ubi goreng tersebut. Lalu setelah gorengan selesai, si istri pun langsung menyantap gorengan itu dengan secangkir kopi sambil menonton TV. Tidak terasa hari pun sudah semakin sore, dan suaminya pun pulang dari tempat kerjanya. Ketika masuk rumah, sang suami langsung melihat istrinya sedang santai menikmati ubi goreng tersebut dengan secangkir kopi di depan TV. Kemudian si suami pun langsung duduk di sebelah istrinya, dan ia masih melihat ubi gorengnya masih ada 2 potong lagi. Lalu suami pun berkata kepada istrinya, "Ma, minta 1 potong ya gorengannya." Kemudian si istri menjawab, "Bikin sendirilah, Pak. Kan ubi masih banyak di dapur." Kemudian dengan kesal suami berkata, "Jangan gitulah, Ma. Kan ada tertulis dalam Alkitab, 'Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.'" Lalu si istri pun menjawab dengan kesal, "Pak, ada juga tertulis, 'Kasihinilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat.'" Kemudian suami langsung menjawab, "Tapi ada tertulis dalam Lukas 6 ayat 30, 'Berilah kepada orang yang meminta kepadamu.'" Kemudian si istri menjawab lagi, "Tapi kan Pak,
ada tertulis, jangan mengingini milik sesamamu. Kemudian suami berkata lagi, ingat ya Ma, ada tertulis, orang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian si istri dengan kesal dan marah berkata, ya sudah, samamu semua ini, makan sama piringnya, biar puas kau. Cerita ini adalah gambaran kepada kita bahwa ada yang sudah tahu dan mengenal kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak menghidupinya, sehingga tidak mengalami perubahan apapun. Kita sudah dengar cerita tadi, mereka tahu banyak tentang firman Tuhan, tapi tidak ada kasih, damai, saling memberi, dan tidak ada saling melayani. Mereka hanya memakai firman Tuhan untuk kepentingan sendiri dan pembenaran diri. Mereka ternyata tidak menghidupinya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mari kita menghidupi perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus lewat firman-Nya yang sudah kita kenal. Jangan sampai Tuhan yang datang secara langsung kepada kita untuk mengingatkan kita, sebab dipastikan kita tidak akan kuat menghadapinya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, di mana Engkau mengingatkan kami Tuhan, kami akan diubahkan ketika kami berjumpa dengan Engkau. Sekarang memang kami tidak berjumpa dengan Engkau secara fisik, tetapi kami tahu kami bisa berjumpa dengan Engkau lewat firman-Mu setiap saat. Dan biarlah Tuhan kami menghidupinya dan kami diubahkan oleh firman-Mu itu. Bapa yang baik, demikianlah juga buat seluruh pendengar firman-Mu, biarlah Engkau berkati, biarlah Tuhan Engkau semakin menuntun dan memelihara kehidupannya. Dan kami tahu banyak dosa-dosa kami, ampuni kami Bapa, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.